Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan lingkungan, yaitu pencemaran sungai di Indonesia. Simak videonya yuk. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, perkenalkan nama saya Adriana Veronica Tail, mahasiswa semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Nah, teman-teman, di video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita ketahui, pencemaran sungai merupakan salah satu bentuk dari pencemaran air yang membuat sungai menjadi terkontaminasi dan kehilangan fungsinya loh. Pencemaran bisa terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dari manusia dengan membuang berbagai bentuk limbah ke dalam sungai dan mengakibatkan kondisi sungai terus mengalami penurunan. Sungai yang tercemar bisa memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan, salah satunya bisa terjadi banjir. Supaya Anda bisa lebih waspada mengenai pencemaran sungai, berikut adalah penjelasan lengkapnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan air merupakan sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air yang bersih, makhluk hidup tidak dapat hidup secara normal. Jumlah air yang ada di muka bumi tidak mengalami perubahan, akan tetapi air tersebut mengalami perputaran yang bisa disebut juga sebagai sebuah siklus air. Nah, siklus air merupakan sebuah proses di mana air yang terdapat pada sungai, laut, danau, dan lainnya akan mengalami sebuah proses penguapan dan berubah menjadi uap air. Uap air akan mengalami proses kondensasi yang mengakibatkan air akan jatuh kembali ke tanah dalam bentuk hujan ya teman-teman. Jadi di dalam siklus air, sungai memiliki peran untuk mengaliri air dari arah hulu menuju hilir yang terletak pada laut. Kondisi dari sungai akan mempengaruhi proses siklus yang berlangsung. Sungai yang tercemar akan mengakibatkan siklus air bisa mengalami gangguan. Air sungai yang kotor akan mengalir ke laut dan mencemari seluruh biota yang berada di dalamnya ya. Hidup di bantaran sungai memiliki resiko yang cukup tinggi mengalami pencemaran air ya. Tak hanya itu, risiko terkena banjir juga besar. Ada baiknya saat mencari hunian, pilihlah hunian yang bebas banjir dan asri, supaya Anda bisa merasa tenang saat musim hujan tiba nanti. Baik, pencemaran yang pertama adalah penggunaan pupuk dalam jumlah yang besar. Pupuk merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran sungai ya teman-teman. Apabila sejumlah besar pupuk atau limbah pertanian mengalir ke sungai, maka konsentrasi fosfat dan nitrat di dalam sungai akan meningkat dengan pesat. Tingginya konsentrasi fosfat dan nitrat akan membuat alga menjadi lebih mudah untuk tumbuh dan berkembang, yang mengakibatkan badan sungai menjadi tercemar. Alga dalam jumlah yang tinggi akan membuat biota sungai menjadi sulit untuk mendapatkan nutrisi dan tidak bisa hidup dalam waktu yang lama ya. Baik, penyebab yang kedua adalah limbah industri. Produk limbah kimia dari hasil akhir industri terkadang secara tidak sengaja terbuang ke sungai. Polutan seperti seng, tembaga, sianida, hingga merkuri masuk ke sungai dalam jumlah yang besar. Polutan berbahaya tersebut akan membuat air sungai menjadi beracun dan mengakibatkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya mati. Yang ketiga adalah limbah rumah tangga. Tahukah Anda bahwa limbah rumah tangga berkontribusi dari terjadinya pencemaran sungai? Deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian memiliki kandungan kimia dan asam yang tinggi. Apabila air bekas mencuci terbuang ke sungai, maka kandungan kimia dan asam tersebut akan mengubah tingkat keasaman dan mencemari sungai dengan cepat ya. Dampak yang pertama yaitu mempengaruhi flora dan fauna. Bahan kimia dan limbah yang mencemari sungai menyebabkan beberapa spesies kehidupan yang ada di dalam air menjadi punah atau pindah ke tempat lain yang lebih aman. Pencemaran sungai juga dapat mengancam kondisi biosfer dan kawasan konservasi alam yang ada di sekitar kawasan sungai. Penyebab yang kedua adalah kehilangan nyawa manusia. Nelayan yang memancing di kawasan sungai akan lebih sulit untuk mendapatkan tangkapan ikan yang masih sehat dan belum tercemar oleh limbah. Ikan sungai yang tercemar, limbah yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi oleh manusia. Ikan yang diambil dari sungai tercemar bisa mengandungkan berbagai logam berat seperti timah dan merkuri yang bisa mengakibatkan efek jangka panjang seperti kematian pada manusia ya teman-teman.
Yang ketiga adalah rusaknya sistem agrikultur. Air sungai yang terkontaminasi oleh limbah industri tidak dapat digunakan untuk mengairi tanaman. Air yang sudah tercemar membuat benih tanaman tidak bisa tumbuh dengan normal dan mengakibatkan perkembangannya menjadi terhambat ya teman-teman. Baik, ciri pencemaran sungai yang pertama bisa terlihat dari warna sungai tersebut. Sungai yang bersih dan tidak tercemar tidak memiliki warna dan terlihat bening bersih. Apabila tercemar, warna dari sungai akan berubah menjadi coklat keruh dan menghitam. Yang kedua, sungai yang sudah tercemar umumnya akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan menyengat. Yang ketiga, terdapat alga dan jamur yang tumbuh di badan sungai. Semakin banyak alga yang tumbuh di badan sungai menandakan bahwa sungai tersebut sudah tercemar dengan berat. Yang keempat, sungai yang sudah tercemar oleh deterjen rumah tangga bisa terlihat dari munculnya busa pada permukaan sungai ya teman-teman. Cara yang dilakukan agar sungai tetap bersih. Yang pertama, buanglah limbah rumah tangga dengan benar. Pisahkan limbah organik dan anorganik supaya tidak tercampur dalam satu kantong sampah yang sama. Yang kedua, kurangi untuk menggunakan pupuk dan pestisida pada tanaman di rumah. Yang ketiga, lakukan gotong royong, membersihkan sungai bersama warga sekitar rumah. Pembersihan sungai yang dilakukan secara berkala akan membuat tingkat pencemaran menjadi berkurang dengan cepat. Yang keempat, pemerintah bisa membuat sistem pengelolaan sampah terpadu yang berfungsi untuk memusatkan pengelolaan sampah yang ada pada suatu lingkungan. Sampah yang dikelola dengan baik dapat mengurangi terjadinya potensi pencemaran sungai ya teman-teman. Oke guys, thank you ya buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai akhir. Semoga apa yang telah dijelaskan pada video ini dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.